Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Mari kita lanjutkan pelajaran kita di tema 9 ya. Kayanya negeriku. Hari ini kita belajar subtema 1, kekayaan sumber energi di Indonesia. Nah, mari kita mulai anak-anak. Nah, anak-anakku, cobalah kalian perhatikan lingkungan sekitar kalian. Nah, lingkungan adalah tempat kita hidup ya. Nah, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar dan mempengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan, kemudian terdapat lingkungan alam dan lingkungan sosial. Nah, kemudian apa saja manfaat lingkungan ya? Mengapa ya kita harus selalu menjaga lingkungan? Fungsinya adalah lingkungan sebagai tempat mencari makan dan bertahan hidup. Di dalam lingkungan ya, ada tumbuhan, hewan, dan manusia yang lain. Nah, itu untuk membantu kita bertahan hidup. Kemudian yang kedua, fungsi lingkungan sebagai tempat tinggal. Nah, kemudian fungsi lingkungan yang ketiga adalah tempat untuk bekerja ya. Selanjutnya, terhadap lingkungan kita mempunyai kewajiban dan hak. Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Apa saja sesuatu yang harus kita lakukan terhadap lingkungan? Ini antara lain membersihkan lingkungan, kemudian melestarikan lingkungan, memperindah, serta mengurangi polusi di lingkungan. Kemudian selain punya kewajiban, kita juga mempunyai hak, yaitu sesuatu yang seharusnya kita dapatkan dari lingkungan. Apa saja? Menikmati lingkungan yang segar, memperoleh air dan udara yang bersih, serta bebas dari pencemaran lingkungan. Nah, anak-anakku, keadaan lingkungan di sekitar kita ini juga mempengaruhi aktivitas atau kegiatan ekonomi di masyarakat. Nah, contohnya misalnya lingkungan masyarakat di daerah tinggi, dataran tinggi. Nah, itu biasanya aktivitas ekonominya adalah melakukan perkebunan. Kemudian perkebunan bisa dijadikan objek wisata. Kemudian berbeda lagi ya aktivitas ekonomi masyarakat di dataran rendah. Biasanya aktivitasnya adalah melakukan pertanian, peternakan. Nah, itu. Kemudian di lingkungan pantai, ini contohnya adalah budidaya rumput laut. Nah, di lingkungan pantai. Kemudian di laut, biasanya menangkap ikan ya, menjadi nelayan. Kemudian, ini adalah lingkungan sungai ya. Contohnya adalah pasar apung. Nah, pasar bisa mengapung. Ini dilakukan masyarakat di lingkungan atau daerah sungai. Kemudian yang terakhir adalah daerah padang rumput. Ini contohnya dilakukan aktivitas ekonomi peternakan ya, beternak kambing. Ini contohnya ya. Jadi keadaan lingkungan juga mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakatnya ya. Jadi berbeda-beda. Nah, anak-anakku, jika kita perhatikan lingkungan sekitar kita, kita akan menemukan banyak sekali air ya. Jadi memang di bumi ini ya, sebagian besar terdiri dari air. Tanpa air ya, kita tidak bisa bertahan hidup lebih lama ya. Jadi kita sangat bergantung kepada air. Nah, air ini merupakan sumber energi. Nah, energi bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Pemanfaatan air ini ya bisa diubah menjadi energi listrik melalui ya yang namanya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Nah, jadi air juga bisa bermanfaat, bisa menghasilkan energi listrik. Nah, PLTA terdiri dari berbagai macam ya. Ada PLTA jenis terusan air sungai. Kemudian PLTA dengan kolam pengatur.
PLTA dengan waduk. Nah, ini contohnya ya, PLTA dengan waduk. Kemudian PLTA jenis pompa generator dan PLTA hidroseris. Nah, inilah pemanfaatan air sebagai sumber energi listrik melalui PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Nah, anak-anakku, bagaimana ya prosesnya? Tadi air ya, air menjadi energi listrik. Nah, coba perhatikan skema pemanfaatan energi air berikut. Ini adalah contoh sederhana ya di PLTA. Yang pertama prosesnya adalah aliran air dari waduk akan memutar turbin. Sini ada turbin. Nah, putaran turbin ini akan mengaktifkan generator. Generator ini nanti yang akan menghasilkan energi listrik. Nah, semakin deras aliran airnya, maka energi listrik yang dihasilkan akan semakin besar pula. Nah, setelah dihasilkan energi listrik, maka energi listrik ini dialirkan melalui kabel-kabel ke pemukiman penduduk. Nah, barulah setelah itu kita bisa memanfaatkan energi listrik untuk apa saja? Misalnya untuk menghidupkan peralatan listrik, contohnya lampu, bisa televisi, setrika, dan sebagainya. Anak-anakku, selain memanfaatkan energi listrik, kalian juga harus bisa menghematnya. Jadi kita harus berlatih untuk menghemat listrik. Mengapa? Karena untuk dapat menghasilkan energi listrik, manusia itu harus bersusah payah ya membuat PLTA tadi ya. Dan PLTA itu biaya pembangunannya sangat mahal. Untuk itu kita harus menghemat listrik. Bagaimana caranya? Ada beberapa cara. Yang pertama, tidak menyalakan lampu pada siang hari. Kemudian menyalakan lampu hanya jika diperlukan saja. Kemudian maksimal lampu itu dinyalakan 10 jam ya. Nah, nanti kalian hitung maksimal 10 jam menyalakan lampu setiap hari. Kemudian mematikan peralatan elektronik jika tidak digunakan. Jadi dibiasakan setelah menggunakan peralatan elektronik, misalnya TV, kemudian setrika, nah itu langsung dimatikan ketika sudah selesai. Kemudian menggunakan listrik seoptimal mungkin. Nah, inilah tata cara menghemat listrik. Silahkan kalian terapkan di rumah kalian masing-masing ya. Anak-anakku semuanya, selanjutnya sumber energi itu terdiri dari dua ya, sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui itu merupakan sumber energi yang tidak akan habis walau digunakan secara terus-menerus. Contohnya adalah energi surya atau matahari, kemudian panas bumi, energi angin, dan energi yang berasal dari air, hewan, dan tumbuhan. Ini yang dapat diperbarui ya. Kemudian ada sumber energi yang tidak dapat diperbarui, jadi akan habis jika kita gunakan terus-menerus. Contohnya adalah energi yang berasal dari fosil, yaitu minyak bumi, batu bara, dan gas. Kemudian energi yang berasal dari mineral alam, contohnya uranium dan nuklir. Nah, inilah ya sumber energi yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Selanjutnya, terhadap pemanfaatan sumber energi ya, kita mempunyai kewajiban dan hak. Apa saja ya kewajiban dan hak kita terhadap pemanfaatan sumber energi? Nah, ini tugas kalian agar kalian mengetahui kewajiban dan hak kita terhadap pemanfaatan sumber energi. Maka silahkan buatlah video wawancara tentang hak dan kewajiban tadi ya, pemanfaatan sumber energi. Nah, wawancara bisa kalian lakukan dengan orang tua atau juga bisa orang-orang di sekitar rumahmu. Nah, untuk bisa melakukan wawancara dengan baik, cobalah perhatikan petunjuk wawancara berikut.
Nah, jadi anak-anak, wawancara itu adalah kegiatan tanya jawab antara penanya dan pemberi informasi yang kita sebut narasumber. Nah, adapun beberapa langkah yang kalian lakukan dalam wawancara adalah yang pertama, fokus kepada hal yang ingin ditanyakan. Yang ingin kita tanyakan tadi adalah kewajiban dan hak kita terhadap pemanfaatan sumber energi. Yang kedua, sebelum melakukan wawancara, susunlah dulu ya daftar pertanyaannya apa. Tulislah dulu di kertas atau di buku. Kemudian tentukan narasumbernya. Narasumbernya bisa dari orang tua kalian atau orang-orang di sekitar kalian. Kemudian setelah itu lakukan wawancara dengan baik dan benar dan jangan lupa sopan. Kemudian yang kelima, setelah kalian melakukan wawancara, jangan lupa jawaban dari pertanyaan tadi atau hasil dari wawancaramu dicatat di buku, kemudian disimpulkan apa hasil wawancara kalian. Nah, perlu juga kalian perhatikan sikap dalam melakukan wawancara adalah bersikap netral, kemudian bersikap ramah, adil, dan hindari ketegangan. Nah, selamat mencoba untuk melakukan wawancara ya. Seperti biasa, tugasnya silakan dikumpulkan di brankas tugas. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.